Malam itu, setelah semua kejadian di bawah pohon beringin, Rina pulang ke rumah kontrakan kecil tempat ia tinggal sementara di desa. Ia merasa hampa, seolah isi hidupnya telah dibongkar dan dibalik seluruhnya. Di dalam kamar, ia membuka kopernya yang biasa ia bawa saat bepergian. Di dasar koper itu tersembunyi sebuah buku harian tua, lusuh dengan pita merah yang sudah pudar. Bukan miliknya, tapi milik ibunya, Dewi, yang diam-diam pernah ia temukan di lemari beberapa tahun lalu. Namun tak pernah dibuka karena merasa itu bukan haknya. Dia menyimpan buku itu dengan baik di dasar koper itu selama ini. Dan kali ini ia buka. Halaman pertama hanya bertuliskan, "Untuk anakku, jika suatu saat kau membaca ini." Rina menahan nafas. Jantungnya berdebar. Ia mulai membaca dengan perlahan. "Namaku Dewi Larastuti. Tapi hanya sedikit yang tahu. Aku adalah adik dari Laras, perempuan paling baik yang pernah kukenal. Laras hamil di luar nikah saat aku masih remaja. Dan dalam satu malam, aku kehilangan kakakku. Ia diambil oleh kebencian, dan aku menyelamatkan bayi yang ditinggalkan dalam selimut lusuh. Bayi itu kamu." Kakakku sempat berpesan padaku lewat mimpi untuk tidak membiarkanmu tumbuh dalam dendam. Maka aku mengangkatmu sebagai anakku sendiri. Aku menyayangimu bukan karena terpaksa, tapi karena dari hari pertama aku tahu kamu adalah anugerah yang menyelamatkanku dari hidup yang kosong. Maaf jika aku tak pernah jujur, tapi aku ingin kamu tumbuh tanpa beban masa lalu. Kini, jika kamu tahu semuanya, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Laras mencintaimu, bahkan setelah kematiannya. Rina menangis sambil memeluk buku harian itu. Ada rasa sakit, tapi juga kelegaan. Ia tak pernah merasa benar-benar milik siapapun. Tapi kini ia tahu, ia milik dua perempuan hebat. Yang satu mengorbankan nyawanya, dan yang satu mengorbankan hidupnya. Ia berdiri di samping cermin, menatap bayangannya sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mama. Dan malam itu,
ia bermimpi. Di sebuah ladang penuh bunga putih, Laras berdiri bersama Dewi. Keduanya tersenyum, memanggilnya pelan. Tapi tak lagi dengan tangisan. Hanya damai.